siapin, tapi juga ilmu juga harus kita siap. Baik, tafadhol langsung kepada Tuan Guru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Alvin Firdaus, Bapak Ibu, abang, kakak, adik, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, insyaallah dan selalu dibimbing dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maksudi yang kami maksud adalah engkau, wa ridho kama maksudi yang kami cari hanya ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan? Pertama adalah pengetahuan. Maka kata orang barat, you believe what you know. Kamu akan percaya apa yang kamu tahu. Kenapa tidak percaya? Karena tidak tahu. Kalau tahu, insya Allah percaya. Jadi salah satu sebab kenapa orang tidak ada persiapan dengan Ramadan, karena tidak tahu. Akan ada artis yang datang, semuanya siap, tiketnya, pakaiannya, umbul-umbulnya. Kenapa? Karena tahu. Kalau tidak tahu, setelah acara itu selesai, baru ternyata ada yang datang. Akan ada pejabat yang datang, kantor dinas, badan, bupati, gubernur, siapkan semua. Kenapa? Karena tahu. Kalau tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, ya semua cuek-cuek aja. You do what you know. Kamu akan melakukan apa yang kamu tahu. Jadi pertama percaya dulu. Yang kedua, buah dari keyakinan kepercayaan itu ada actionnya, ada perbuatan. Jadi semuanya berawal dari kata kunci yang pertama adalah tahu, pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu didapat? Ngaji. Makanya kalau ada pengajian tarhib Ramadan, tarhib artinya rahaba yurahibu, lapang dada menerima Ramadan. Biasanya itu kajiannya isinya tentang fikih puasa, tanya jawab tentang puasa. Hadiri, datangi di kantor, di rumah, di masjid, di surau, supaya kita tahu. Ini baca buku, manfaatkan, cari. Ini modal pertama, pengetahuan tentang Ramadan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. 3 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, maka kita kasih tahu. Kata Imam An-Nawawi, ahli hadis, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, yang bukunya kita baca besok subuh, Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan ijma'ul ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' konsensus sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadhilul amal, motivasi beramal. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitulah inginnya dia, padahal dia Nabi. Sahabat-sahabat juga amat sangat merindukan Ramadan. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Ini ungkapan, makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu makna ungkapan. Sama seperti istri saya mengatakan, silakan datang ke rumah, pintu terbuka 24 jam, itu ungkapan. Artinya kami senang Anda datang. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, artinya Allah
sangat senang melihat orang yang berbuat baik melebihi di bulan yang lain, dan amat sangat murka melihat orang berbuat dosa melebihi di bulan lain. Sedang di bulan Ramadan dibuat dosa apalagi di bulan yang lain, maka dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, kabar gembira. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Mana setan dibelenggu di situ kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Setan itu seperti tidak berdaya melihat orang yang puasa. Sama seperti seorang ustaz datang, "Ustaz, tadi saya penceramah pembuka, hilang bahan-bahan saya karena ada Ustaz Somad tadi. Aduh, mohon maaf." Artinya apa? Ada sesuatu. Jadi setan kehilangan kendalinya, kehilangan kuasanya melihat iman orang yang berpuasa. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, bisa dia tahan, apalagi yang haram. Itu mana setan itu. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang melakukan perbuatan dibalas 10. Tapi di bulan Ramadan ila sab'ami'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, sampai akhirnya tidak sanggup dihitung, unlimited bighairi hisab. Lipat ganda yang tak terhitung. Ada 360 hari dalam satu tahun. Dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Satu malam khusus hanya ada dalam satu bulan ini, dan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan 2 kali dalam Quran, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan dia dalam malam yang penuh dengan keberkahan. "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan dia dalam malam qadar. Sehingga dalam setahun itu siang yang paling mulia, siang tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, yang bisa hanya orang haji. Tapi untuk malam Lailatul Qadar semua bisa, dengan syarat kita hidupkan. Bagaimana Nabi? Kalau sudah sampai di 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW itu melakukan ayqadha ahlahu, dibangunkan yang keluarganya. Aqama lailahu, malamnya dia hidupkan, tak ada nanti, tak ada tidur, sibuk dengan ibadah. Wa shadda mi'zarahu, ikat kainnya diketatkan. Ini pun makna ungkapan. Artinya ikatan kain maksudnya meminimalisir hubungan, karena sibuk dengan ibadah-ibadah di waktu malam. Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga, orang pertama masuk surga, orang yang memberikan syafaat. Bagaimana dengan kita? Nah ini perlunya kita punya ilmu tentang Ramadan. Sama seperti analoginya, ada pembukaan mall, lalu kemudian pemilik mall membuat grand opening. Siapapun bebas untuk belanja di dalam, tapi hanya sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore tutup. Yang bergegas ke dalam segera mencari barang hanya yang tahu dan ngerti, tahu kualitas barang. Ada yang tahu waktunya, jam 5 tutup, tapi dia tak tahu barang mana yang mahal, mana yang berharga, tak tahu. Diambilnya yang perintil-perintil, yang upil-upil aja. Ada yang tahu kualitas barang, tapi tidak tahu ternyata ada grand opening. Yang paling bagus adalah tahu informasi ada grand opening dan tahu harga barang yang melambung itu ada diskon, maka dia yang paling beruntung. Dia bawa pulang sebelum jam 5 sore dan dia orang beruntung. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang soleh yang sangat ingin sampai ke bulan Ramadan tapi tak sampai di bulan Ramadan karena kecelakaan, karena ajalnya tiba, tapi niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Lalu kenapa kita disampaikan Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya.
dianjurkan untuk siangnya dulu saya bahas. Siang Ramadan diisi full dengan ibadah yang bernama siang. Siang. Dari mulai terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Kalau kami di Riau Pulau Sumatera, azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30. Jadi kurang sekitar begitu, berarti 13 jam setengah. Dari jam 5 ke 6.30, 13 jam setengah ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Padanan kata dari siam, imsak, menahan. Apa yang ditahan? Dari mulai kepala ditahan. Kepala ditahan untuk tidak memikirkan yang haram. Mata ditahan untuk tidak melihat yang haram. Telinga ditahan untuk tidak mendengar yang haram. Hidung ditahan untuk tidak mencium yang haram. Mulut ditahan untuk tidak makan yang haram. Lidah ditahan untuk tidak bicara yang haram. Tangan ditahan untuk tidak memegang yang haram. Hati ditahan untuk tidak merenung yang haram. Tenggorokan ditahan untuk tidak menerang yang halal. Tapi pada bulan Ramadan dia menjadi haram. Minuman, makanan halal, dan dia menjadi haram. Kemaluan ditahan, istri halal. Tapi pada saat siang Ramadan haram. Kaki ditahan untuk tidak melangkah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibadahnya imsak. Ibadahnya adalah siang. Insyatamahu ahadun. Kalau datang orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah, Waliyakul hendaklah dia mengatakan inni shahid, saya sedang puasa. Inni shahid, saya sedang puasa. Orang yang tidak makan, gula darahnya turun. Kalau gula darah turun, emosi naik, maka kontrolnya mesti tajam. Jangan heran kalau orang mau bulan puasa, apalagi mau dekat berbuka, klakson di tengah jalan tidak normal, suara di pasar melengking, orang banyak mengamuk di pinggir jalan, di kantor, di rumah. Kenapa? Gula darah turun, emosi naik. Lalu yang siap siapa? Siapa yang mampu menahan mulutnya untuk tidak marah? Siapa yang mampu menahan matanya untuk tidak melihat? Hanya orang yang takwa kepada Allah. Ini sedang ujian berat. Makanya dikatakan waja'na minal jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil minal jihadil akbar, dari perang besar. Padahal itu situasi kondisinya dari perang berdarah-darah. Kata Nabi, ada yang lebih besar daripada ini. Sahabat heran semua. Perang apa lagi yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Ini namanya ibadah siang. Lalu kemudian pergeseran antara siang dan malam. Ini perlu tambah budget sedikit. Ini yang keempat. Tambah budget sedikit untuk maghrib ini. Kalau biasanya makan 4, suami, istri, anak, kebetulan 2. Atau 5 karena ada orang tua. Atau 6 karena kebetulan ada sepupu ponakan. Maka pada perputaran pergeseran siang malam, tambah budget belanja. Buat dia menjadi 8 atau buat dia menjadi 10. Bukankah Ramadan itu bulan meminimalisir makanan? Kenapa justru menambah budget makanan? Karena Ramadan bukan untuk kita, tapi untuk berbagi kepada orang lain. Kalau masak nasi, lebihkan. Kalau masak gulai, lebihkan. Masak sambal, lebihkan. Sebagai bukti, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mendahulukan saudaranya, walaupun dia sendiri perlu butuh. Jam 6 sore menjelang azan berkumandang, semua mau dimakan, semua mau ditelan. Lapar mata istilah orang tua saya. Lapar mata, lapar di mata. Begitu dia sudah masuk ke mulut seteguk 2 teguk, sebutir 2-3 butir kurma, maka hilanglah lapar mata itu. Lewat tenggorokan, mana haus yang tadi hilang, mana lapar tadi hilang semuanya. Sementara sudah terbeli. Mau dibagikan ke orang, hati kita sudah tak enak. Kenapa? Orang akan menduga ini pasti dikirimkan ke rumah kami karena tak termakan. Maka kalau mau berbagi, bagilah sebelum berbuka puasa. Kalau lewat di tenggorokan kita nyaman, enak, jam 6.30, lewat di tenggorokan dia jam 6.30 juga. Jangan di tenggorokan kita 6.30, di tenggorokan dia jam 11.30 pulang tarawih.
Makanannya sama, tapi nilainya sudah berbeda. Niatnya pun sudah berbeda. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau makanan manis di tenggorokanmu, kau senang manis itu juga ada di tenggorokannya. Kalau makanan terenak ini ada di tenggorokanmu, makanan terenak itu juga di saat berbuka puasa itu ada di tenggorokannya. Itulah namanya berbagi. Jadi bulan Ramadan naikkan budget sedikit, bukan untuk perut kita, tapi untuk berbagi ke saudara kita. Kalau Ramadan sudah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau Ramadan hanya baru menyentuh lambung, makanan tinggi membumbung. Hanya memperturutkan hawa nafsu, menggeser jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang ditiadakan, dirapel di waktu malam lebih daripada. Nah, jangan heran di bulan Ramadan justru kebutuhan tabung gas meningkat, keperluan belanja meningkat, padahal makan kan 2 kali. Kenapa meningkat? Karena ada terjadi kesalahpahaman penumpukan makanan yang nanti pada efeknya di akhir Ramadan naik kolesterol, naik gula darah, naik jantung koroner, naik asam urat, naik asam lambung. Yang salah bukan Ramadan. Belum keluar Ramadan kita sudah gagal. Cara berpikir kita berbeda dengan sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah mau puasa aja udah alhamdulillah tuh puasa. Betul. Tapi kita kan mau yang lebih baik. Tahun lalu saya belum puasa, tahun ini udah puasa aja alhamdulillah. Ya. Tapi kalau mau beramal itu lihat orang yang sudah berkualitas. Jangan kita lihat orang tak puasa. Kita lihat orang yang sudah baik puasanya. Ini lalu malamnya, ini yang kelima. Malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri. Sholat maghrib berdiri, sholat isya berdiri, sholat tarawih berdiri, sholat witir berdiri. Tidur sejenak. Selepas itu bangun malam, sholat tahajud berdiri. Ketika bangun malam, perbanyak sholat sunat, wudu berdiri. Sholat sunat taubat berdiri, sholat sunat tahajud berdiri, sholat sunat hajat berdiri. Kalaupun duduk, makna qiyam artinya bangun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Angka 100 itu bukan patokan. Ada yang 1000, ada yang 10.000. Ini supaya kita jangan sampai zikir aja banyak-banyak, zikir aja banyak-banyak berapa. Tapi kalau kita patok, itu maka tasbih kita itu 100, di ujungnya ada kepala 10. Jadi kalau 10 kali untuk kita geser, berarti kita berzikir 1000. Bukan untuk kita pamer, untuk kita supaya memotivasi. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahlilnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis berzikir tegak lagi. Habis tegak duduk lagi zikir. Bacaan Qur'annya. Jadi memang betul malam itu qiyam. Qiyam berarti tegak. Qiyam berarti bangun, terjaga. Jika banyak betul mata ini terpejam. Kapan lagi dia menjaga? Sudah banyak betul kalau dihitung mungkin. Kalau 24 jam itu dibagi 3, 8, 8, 8, 8, 8, 16, 8, 24. Kata orang begitu pembagiannya. Kerja 8 jam, masuk jam 8, pulang jam 4. Tidur 8 jam. Lalu kemudian tidur berarti 8 jam. Kalau 8 jam tidur, sepertiga. Kalau ada orang umurnya 63 tahun meninggal, berarti tidurnya 20 tahun. Bagaimana dengan sunnah guraunya? Bagaimana dengan cari nafkahnya? Tapi itu tertebus dengan adanya Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar sekali.
tahun kali 10, 830 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan gimana kita mengejar umat Nabi Nuh yang umurnya 950, sedangkan kita hanya bayar 60 dengan 70. Itulah Allah SWT sayangnya umat Nabi Muhammad SAW. Badannya paling kecil, ibadahnya paling pendek, umurnya paling singkat, tapi diberi kelipatan di Masjidil Haram, kelipatan di Masjid Nabawi, kelipatan di Masjidil Aqsa, kelipatan di Ramadan, kelipatan malam Nisfu Syaban, kelipatan sholat berjamaah. Maka 10 tahun saja dia istiqomah, 830 tahun bertambah. Gimana kalau dia istiqomah 20 tahun, 40 tahun? Kalau kaya, Fir'aun. Karun berkaya. Kalau berkuasa, Fir'aun berkuasa. Tapi kalau istiqomah, itu tak bisa dilakukan oleh Karun, Fir'aun. Istiqomah inilah yang sedang dididik di bulan suci Ramadan. Itu sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Saya batasi pada 5 poin. Tahu ilmunya, siangnya siang, pergeseran siang malamnya lebihkan budget, malamnya adalah kiam. Ini sebagai pengantar dialog ini. Mudah-mudahan kita saling mendoakan badan sehat, panjang umur, Ramadan ini lebih berkualitas, Ramadan ini lebih baik, Ramadan ini jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Alvin Firdaus. Gara-gara promo bosan, aku jadi BM. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa di sini kalau definisi mudahnya dengan bahasa kita seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya. Allah itu mengajarkan kita takwa tidak seperti dosen di kampus. Takwa menurut bahasa, takwa menurut istilah, takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut Imam Al-Ghazali, takwa menurut Imam Al-Mu'allim Al-Mahdi dalam Al-Qulub, takwa menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak begitu. Takwanya langsung dirasakan. Siang Ramadan jam 12.30 masuk ke kamar mandi, hausnya sampai ke ubun-ubun. Kunci pintu kamar mandi, tidak ada orang, tidak ada CCTV. Tidak bisa untuk minum, tapi tidak mau minum, padahal airnya halal. Tidak mau melakukan dosa, tidak ada manusia, tidak ada alam. Itulah takwa. Jadi kalau takwa itulah dibawa keluar Ramadan. Seorang ibu-ibu yang dalam keadaan sehat, handphonenya menyala, paketnya ada, tetangganya ngirim WhatsApp, ngajak bicara suami orang, laki orang, anak orang, bini orang. Dia tak mau menjawab. Mohon maaf ya, saya lagi ada kerjaan ini. Dia tetap jaga hati saudaranya jangan tersinggung. Kenapa dia tidak mau? Karena dia takut Ramadannya rusak. Itulah takwa itu. Jadi kalau dibawa alat takwa Ramadan ini keluar Ramadan, KPK istirahat, Inspektorat Jenderal istirahat, bapak-bapak
Puasa yang paling minim tingkat riaknya, puasa yang paling orang merasa paling dekat dengan Allah, puasa orang yang paling takut kepada Allah, maka dinisbatkan Allah puasa itu kepada dirinya. Puasa untuk kata Allah. Kenapa? Karena di dalam puasa orang melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan, orang puasa tak makan. Allah tak minum, Allah tidak berhubungan. Maka kata Allah, as-sawmi, puasa untuk. Menisbatkan puasa kepada Allah, mengangkat derajat puasa dan orang yang puasa. Rumah saya, rumah bapak, rumah ibu, rumah bang Alvin. Tapi begitu rumah itu disandingkan dengan Allah, rumah itu menjadi mulia. Baitullah, rumah Allah. Rumahnya menjadi mulia. Bukan berarti Allah berdiam di rumah itu. Allah mewujud bila makan. Allah ada tempat-tempat. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Allah tidak berpindah tempat. Khalaqatul lil hawadis. Hamba itu hina, rendah. Tapi begitu hamba itu disandingkan dengan Allah, Abdullah, hamba Allah, naik dia melejit jadi. Nahan makan, nahan minum itu biasa. Orang diet pun sanggup. Tapi ketika dilaksanakan karena Allah, bersanding dia dengan Allah, maka Allah katakan puasa untuk naik derajat puasa. Demikian, Pak. Baik, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke berikutnya, Bangka yang benar. Insyaallah setelah ini kita buka sesi tanya jawab untuk beberapa pertanyaan bagi yang beruntung. Insyaallah. Tapi sebelum itu saya izin untuk mengajak Bangka yang Bunda. Kita ada program untuk pembebasan untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Alhamdulillah hari ini sudah di tahap untuk membangun asrama. Nah, maka ayah Bunda yang ingin ikut kontribusi, nah informasi detailnya ada dalam video berikut ini. Saya izin untuk memutarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasinya di Jalan Kamboja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk pesantren Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, nah informasinya, detailnya bisa Bang Kakak klik di link yang sudah kami share di kolom chat. Nah, silakan bagi abang kakak yang ingin bertanya boleh di kolom chat ya, kolom chat atau yang ingin bertanya langsung boleh pakai raise hand. Silakan angkat tangannya. Saya pilih dulu dari Ikhwan, dari bapak-bapak, dari Ikhwan Bapak Bambang. Bantu di spotlight Bang Ramadan. Bambang Sriono. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya dengan jelas dan singkat Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Bambang Sriono, saya dari Cikampek Pak Ustaz, Karawang. Ya, Bambang ingin tanyakan Pak Ustaz, di bulan suci Ramadan itu kan katanya setan itu dibelenggu ya Pak Ustaz ya. Tapi kenapa ya masih godaan-godaan itu masih tinggi gitu, masih banyak gitu Pak Ustaz yang mengganggu sehingga tingkat keimanan, tingkat kesabaran itu
semakin kayak tergoyak gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya dua. Yang pertama, wasuffidat asyayatin, setan dibelenggu. Yang kedua, wasulsilat asyayatin, setan diikat. Penjelasannya panjang lebar dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 66. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hujjaj. Salah satu penjelasannya begini: melihat keimanan orang yang berpuasa, maka setan itu seakan-akan terbelit. Dia ajak bapak, ayo makan pak, bapak nggak mau. Ayo minum pak, bapak nggak mau. Ayo berhubungan pak, bapak nggak mau. Akhirnya dia seakan-akan seperti terbelenggu. Sama seperti saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Terus selesai acara saya tanya, kamu tadi kenapa di pentas itu gagap, ngomongnya kok nggak lancar? Saya seperti terbelenggu Pak Ustaz, ngelihat dewan-dewan juri itu. Jadi makna sufi dan asyayatin tidak dipahami secara tekstual, tapi pemahamannya adalah dengan kuatnya iman orang yang berpuasa itu, maka seakan-akan setan itu terbelenggu. Adapun hakikatnya apakah setan itu terbelenggu, betul-betul terbelenggu, wallahu a'lam bishawab, itu makna yang pertama. Tapi banyak pendapat ulama. Ada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, kata beliau penjelasannya, setan memang benar-benar terbelenggu. Kalau memang setan terbelenggu, kenapa bulan Ramadan ada rumah makan setan? Kepalanya hilang, kakinya kelihatan. Kenapa ada orang yang berhubungan? Allah ingin kasih tahu bahwa setan tidak salah, tidak menggoda, orang itu jahat karena dirinya sendiri. Kejahatan ada dua. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena hawa nafsu. Diikat setan di bulan Ramadan supaya manusia sadar bahwa yang jahat saat puasa itu memang dirinya jahat. Pendapat manapun yang dipakai, maka itu adalah ijtihad ulama. Saya beriman, percaya hadis itu disampaikan Nabi SAW, dan saya suka membaca penjelasan para ulama itu, dan tidak ada kontradiktif berlawan. Nanti kita pahami dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ambil dari kolom chat. Ini dari Akhwat. Bagaimana cara mengoptimalkan bagi akhwat yang ketika di bulan Ramadan ini haid Ustaz? Begitu pertanyaannya. Saya berpegang kepada pendapat mazhab Syafi'i. Mengutip dalam kitab perbandingan mazhab yang disusun ulama Suriah, Syekh Wahbah As-Suhaimi. Perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, tak boleh puasa, tak boleh i'tikaf, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf. Saya berpegang dengan itu. Jadi kalau begitu perempuan yang dalam keadaan haid tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa pegang Quran, tidak bisa bawa Quran, tidak bisa tawaf kalau kebetulan dia di Makkah, tidak bisa i'tikaf di masjid. Apakah tertutup pintu kebaikan? Tidak. Karena masih ada beberapa kebaikan lagi. Apa kebaikan itu? Ibadah harta. Dia bisa menyediakan bukaan puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang menyiapkan bukaan puasa, mislu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Oh, dia nggak punya uang, sudah haid, mohon maaf berhalangan, nggak punya uang, ya masih ada ibadah lagi. Ayul amal ahabbu ilallah, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqat dunia, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratubun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah. Kau meninggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan
Syah. Silahkan Bapak. Open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. dari Kabupaten Karo, Brastagi. Ingin bertanya, saya ingin bertanya, bolehkah saat iktikaf itu perempuan ikut iktikaf di masjid? Karena ada masjid di kampung kami, perempuan ikut serta iktikaf 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istrinya tetap i'tikaf. Artinya apa? Waktu Nabi masih hidup, istri beliau i'tikaf. Setelah suaminya meninggal, setelah Nabi meninggal, istri-istri Nabi itu tetap i'tikaf. Itu menunjukkan perempuan melaksanakan i'tikaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak memakai pakaian sempit. Yang ketiga, jangan ketawa cekikikan di masjid sehingga di balik tirai itu orang tinggal menceritakan aib orang. Yang keempat, jangan memakai pakaian tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kelima, jangan sampai menceritakan aib orang lain, ghibah namimah. Yang keenam, jangan sampai memakai parfum yang baunya semerbak sampai terlintas di pikiran orang perbuatan baik. Kalau hanya sekedar menghilangkan bau badan, bau ketiak, mohon maaf tak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, mubalaghah, maka sesungguhnya itu perbuatan yang terlarang. Jadi saya ambil jalan tengah, win-win solution. Perempuan tetap i'tikaf tapi dengan syarat yang ketat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oke, kita ke Ahwat ya. Ibu Desni. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Destiny, saya dari Medan, Sumatera Utara Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kan biasanya kalau bulan puasa itu, kan puasa pertama itu kita sangat semangat gitu kan Ustaz untuk melakukan ibadah itu Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan supaya tetap sampai di akhir bulan puasa bagaimana kita bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang selanjutnya gitu Pak Ustadz, supaya lebih istiqomah gitu melaksanakan ibadah-ibadah yang di ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari awal kita punya target. Saya mau khatam Quran 1 juz 20 lembar, 20 halaman 10 lembar. Berarti satu kali sholat saya mesti habis 1 lembar. Berarti habis 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Nah ini insya Allah kalau begini targetnya tidak akan down, karena targetnya nanti mau khatam. Bahkan di ujung-ujung digas. Kenapa? Karena mau khatamnya malam 27. Berarti ada 3 juz yang mesti dipercepat supaya bisa khatam malam 27. Ini tentang bacaan Qurannya. Tentang zikirnya punya catatan sendiri. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Pakai tasbih, siapkan tasbihnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target-target. Baca Quran ini targetnya, zikir ini targetnya.
Lalu kemudian di 10 terakhir, ini kepala kan mulai bercabang nih. Gorden warna apa, mukena warna apa, sepatu merek apa, nanti toplesnya bulat apa peta, lalu kemudian parfumnya, nanti karpetnya. Itu dipotong itu keinginan-keinginan itu dengan iktikaf. Nah, kan di 10 terakhir itu digas dengan iktikaf. Malam ini iktikafnya di masjid mana? Aslinya iktikaf itu masuk malam 21 maghrib, keluarnya 29 sore malam takbiran atau 30 atau pagi Idul Fitri, begitu idealnya. Tapi karena kita belum mampu, itulah ada iktikaf kalong. Iktikaf kalong itu masuknya jam 11, keluarnya ba'da subuh. Kalau kebetulan hari libur hari Ahad, masuk jam 11 malam, keluarnya jam 11 siang atau sore. Enggak apa-apa, cuman dipasang malam 21 di masjid mana, malam 22 di masjid mana. Oh, malam 23 ustadz ini, oh sini. Oh, malam 24 ustadz ini di masjid ini. Enggak apa-apa. Paling tidak dapat pahala iktikaf temporer. Malah yudrokukulu, la yudrokukulu. Kalau tidak dapat 9 malam, 10 malam, ya paling tidak setengah malam. Nah, ini harus ada target-target begitu. Harus ditanamkan, ini Ramadan terakhir saya. Kata Nabi, sholat dan muaddi. Kalau engkau sholatlah, ini sholat saya yang terakhir. Begitu juga kalau kita Ramadan puasa, ini Ramadan terakhir saya. Ini Ramadan terakhir saya. Tahun depan Ramadan masih ada, tapi sayanya belum tentu ada. Berharap ke amal suami, belum tentu dia mau ikut kita. Berharap ke amal istri, ya teringat dia dengan kita. Berharap ke amal anak, apalagi jauh panggang dari api. Amalku inilah yang akan menolong aku nanti. Pakaian tinggal, nama besar tinggal, follower tinggal, subscriber tinggal, viewer tinggal, medsos tinggal, baju tinggal. Yang ku bawa bekal nanti inilah itikafku ini, khatam Qur'anku ini, bagi puasa, buka puasaku ini. Itu kalau kita renungkan, insya Allah semangat kita bernama. Demikian. Baik, mudah terjawab ya Ibu Desni. Saya ambil dari YouTube ini Ustaz, ada pertanyaan persoalan fikih. Ini 2 pertanyaan langsung. Pertama, jika puasa tapi tidak menunaikan sholat, apakah puasanya diterima? Kemudian, bagaimanakah solusi untuk orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak bisa puasa? Solusinya bagaimana Ustaz? 2 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah orang yang puasa itu diterima puasanya kalau dia tidak sholat? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya. Ya. Bagaimana dinding mau lekat kalau tiangnya tumbang? Bagaimana kubahnya mau nempel kalau tiangnya patah? Makanya orang yang tidak sholat itu, menurut mazhab Hambali, orang yang tidak sholat itu kafir. Orang kafir mana diterima ibadah? Tapi mazhab Syafi'i agak ringan sedikit. Orang yang sholat itu kalau dia ingkar, dia kafir. Kenapa kau tak sholat? Saya ingkar, kafir. Murtad, na'udzubillah. Melayanglah semua ibadahnya. Tapi kalau dia malas, kenapa kau tak sholat? Saya malas. Jadi dia fasik. Orang fasik tak dapat hidayah. Yudhillu bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah. Wa ma yudhillu illal fasiqin. Orang yang disesatkan itu orang yang fasik. Sudah tahu sholat itu wajib, sudah tahu sholat itu tiang agama, ditinggalkannya fasik, dia tak dapat hidayah. Maka yang selama ini tahun-tahun lalu rajin puasa tapi tak sholat, tahun ini berubahlah, sholatlah. Apalah payahnya sholat subuh, udah bangun tak
tinggal sholat. Udah bukakan pintu hidayah, lawan, malas sholat ini lawan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus sholat itu kecuali sholat. Tak bisa ditembus dengan haji, tak bisa ditembus dengan sedekah, tak bisa ditembus dengan istighfar. Sholat mesti diganti. Begitulah hebatnya sholat. Orang tua, pertanyaan yang kedua, orang tua yang tidak bisa puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa maka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang tidak mampu itu dua. Yang pertama, tua renta 70, 80 tak sanggup puasa. Yang orang tua kita, saya dulu saya tanya almarhumah emak saya, umur dia waktu serumah sama saya itu 70. Mak, sanggup mak puasa? Sanggup. Kalau tak puasa kasih tahu mak, dan nanti kubayarkan fidyah. Satu harinya sehari makan orang miskin, makan pagi, makan siang, makan malam. Coba lihat pengumuman dari Kementerian Agama berapa sehari. Kalau Kemenak menetapkan sehari itu 50.000, berarti 1 bulan 1,5 juta. Itu dihitung makan pagi, makan siang, makan malam dengan lauknya, dengan sayurnya, komplit. Kalau Kementerian Agama menetapkan ditulis di dinding masjid diumumkan 1 hari fidyah 50.000, berapa hari dia tak puasa? 10 hari 500.000. Dibagikan ke miskin. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang yang sakit tak sembuh-sembuh. Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Dzulhijjah sakit, makin sakit. Mah akut, buah ginjal dari copot, nauzubillah, cuci darah. Nah, itu tak sembuh-sembuh. Adapun di Ramadan dia sakit, tapi masih ada harapan sembuh di luar Ramadan, maka dia membayarnya dengan qadha. Membayarnya dengan qadha. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia mesti puasa di bulan lain. Demikian. Wallahu a'lam.